Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat, saimin dan saimat rahimakumullah dimanapun berada. Alhamdulillah, bulan Ramadan, bulan suci, bulan mulia yang telah kita tunggu bersama. Alhamdulillah, pada tahun ini sudah berada di hadapan kita, tahun 1446 Hijriah. Ini merupakan doa kita pada tahun yang lalu di penghujung Ramadan. Hampir semua umat Islam berdoa kepada Allah Ta'ala di penghujung Ramadan, Ya Allah, Ya Tuhan kami, lanjutkanlah usaha kami hingga sampai Ramadan yang akan datang. Alhamdulillah, doa kita semua sudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan yang singkat ini, ya, penceramah akan menyampaikan tausiah yang berkaitan dengan peningkatan kualitas ibadah solat. Kaum muslimin, para pemirsa, saimin saiman rahimakumullah, mengapa kita harus meningkatkan ibadah solat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kerana ibadah solat merupakan tiang agama, sehingga wajib kita untuk evaluasi ibadah solat kita, apakah dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, sehingga kualitas ibadah solat kita tersebut ya semakin meningkat, semakin baik dari hari ke hari. Allah mengatakan dalam Al-Quran bahawa salat itu merupakan waktunya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Rasul mengatakan, as-salatu imaduddin, salat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang menegakkan salat, berarti dia sudah menegakkan agama itu sendiri. Wa man tarakaha, barang siapa yang meninggalkan salat, berarti dia sama untuk menghancurkan agama itu sendiri. Oleh kerana itu, ibadah salat ini perlu kita tingkatkan kualitasnya. Apa saja yang harus kita tingkat kualitasnya? Tentunya dari rukun-rukun yang ada dalam salat dan juga syarat-syarat dalam salat. Apakah namanya rukun qauli, apakah rukun fi'li, apakah rukun qalbi? Itu perlu kita tingkatkan kualitasnya dari hari ke hari, sehingga salat yang kita kerjakan termasuk salat yang standar yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, salat itu ada rukun qauli berupa bacaan-bacaan, ada yang fardu, ada yang sunat. Bacaan tersebut harus kita perbaiki, apakah yang namanya tajwidnya, apakah makhraj hurufnya, sifat hurufnya, fasahahnya, harus kita perbaiki dengan tentunya menanyakan kepada yang ahlinya. Kemudian rukun fi'li yang berkaitan dengan gerak-gerik solat, apakah berdiri, apakah sudah benar diri kita menurut solat yang sudah ditentukan agama. Demikian juga rukuk dan sujud, dan termasuk juga tahiyat akhir dan sebagainya, apakah sudah sesuai dengan tuntunan syarak. Tentu perlu kita evaluasi kepada siapa? Kepada yang ahlinya, melalui apakah bertanya, apakah mengadakan pengajian-pengajian di majlis taklim, sehingga kita dapat menentukan bahawa rukun fi'li yang kita kerjakan tersebut sudah standar. Kerana banyak orang yang melaksanakan rukun fi'li tidak standar. Sebagai contoh umpamanya, ketika dia rukuk, ya harus benar-benar rukuk, sehingga diletakkanlah di atas belakangnya itu gelas, itu tidak akan tumpah. Itu sebagai ukuran umpamanya. Nah, oleh kerana itu harus kita evaluasi apakah sudah rukuk kita dan rukun fi'li yang lain sudah benar. Kemudian rukun qalbi berupa niat dan juga khusyuk pada Allah SWT. Apakah sudah khusyuk kita pada Allah SWT? Karena solat yang standar adalah sangat terkait dengan khusyuk pada Allah Ta'ala. Apa makna khusyuk?
konsentrasi kepada Allah Ta'ala ketika solat. Karena solat itu ketika takbir ihram kita sudah bacakan, kita putuskan hubungan dengan dunia, dengan dunia yang sekitar kita, sehingga fokus pada Allah SWT. Nah, ini merupakan rukun yang paling penting dan paling susah dikerjakan oleh umat Islam, khusyuk pada Allah SWT. Nah, oleh kerana itu perlu kita evaluasi dan kita tingkatkan khusyuknya. Bagaimana caranya? Tentunya kita banyak latihan, bertanya kepada yang ahlinya bagaimana cara khusyuk yang baik sehingga solat kita tersebut standar di Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum muslimin rahimakumullah, banyak orang yang solat kadang-kadang solatnya itu jauh daripada apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga capek dia solat tapi tidak diterima Allah Taala. Itu termasuk kaitannya dengan rukun-rukun, apakah rukun qauli, rukun fi'li dan rukun qalbi. Demikian juga tentang syarat-syarat solat. Apakah syarat solat yang kita kerjakan sudah memenuhi syarat? Umpamanya kita menghadap kiblat, di mana kiblat sebenarnya? Kalau kita menghadap kiblat tidak tepat, tentu perlunya harus kita perbaiki di mana sebenarnya kiblat yang standar menurut syar'i. Demikian juga termasuk juga uduk kita yang kita laksanakan selama ini, apakah sudah standar? Itu syarat solat. Ketika syarat solat tidak dipenuhi, barangkali solat kita tidak terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan lain sebagainya. Oleh kerana itu, solat ini perlu kita tingkatkan dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, apalagi di bulan suci Ramadan ini, tempat kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terlebih lagi, ibadah solat merupakan ibadah yang paling pertama nanti ditanya atau dihisab oleh Allah Taala di hari kemudian kelak. Sebagaimana Rasul mengatakan, awwalu ma yuhasabu bil amali yaumil qiyamah as-salah. Yang pertama sekali nanti dihisab oleh Ta'ala amal ibadah hambanya di dunia adalah ibadah salat. Idza salahat salahatul amal kulluham. Ketika salat sudah baik, maka ibadah yang lain sudah dianggap baik. Wa idza fasadatul amal kulluha. Tapi ketika ibadah salatnya masih belum standar, maka ibadah-ibadah akan ditanya satu persatu secara rinci oleh Allah SWT. Nah, oleh kerana itu, untuk meningkatkan kualitas salat ini merupakan satu kewajiban dan keharusan bagi setiap muslim secara individu, supaya salat kita tersebut betul-betul sesuai dengan kehendak daripada syar'i. Sebagaimana yang sabda Allah, sallu kama ra'aitum nusalli. Salatlah kamu seperti aku yang salat, kerjakan selama ini. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ibadah salat yang saya kerjakan tersebut kalau sudah standar menurut syar'i, ibadah-ibadah yang lain akan dianggap sudah baik. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, di samping ibadah solat fardu tentunya ibadah solat juga. Ibadah solat di bulan Ramadan ini, ibadah fardu menurut satu riwayat mengatakan bahawa dilipat gandakan 70 kali lipat dibanding bulan yang lain. Artinya apa? Kalau kita solat 5 kali sehari semalam, berarti kali 70, satu hari kita solat 350 kali dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Alangkah ruginya kita andai kata kita di bulan Ramadan ini tidak melaksanakan solat dengan sebaik-baiknya. Demikian juga solat yang sunat, itu dianggap pahalanya sama dengan pahala fardu di bulan yang lain. Karenanya mari ibadah solat yang fardu, ibadah solat yang sunat, mari kita kerjakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan syar'i yang standar, sehingga ibadah kita selama ini, ibadah solat yang fardu dan sunat, diterima oleh Allah SWT. Mudah-mudahan di hari kemudian nanti ibadah solat kita ini menjadi ibadah yang paling sempurna, sehingga ketika ibadah solat kita sudah baik, ibadah-ibadah yang lain dianggap baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum muslimin rahimakumullah, barangkali demikianlah cara singkat menjelang buka Ramadan pada hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT menerima ibadah salat kita, menerima ibadah puasa kita, menerima ibadah sunat kita, apakah tadarus Al-Quran dan lain sebagainya, sebagai ibadah kita kepada Allah SWT, dan sebagai tabakhir tabungan akhirat kita pada Allah SWT. Karena hidup kita ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan diberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan janjinya. Demikianlah secara singkat pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semuanya. Dan saya akhiri dengan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.